Hati bersih melihat Tuhan. Setiap orang yang melihat yang tak terlihat dalam persemayaman hatinya, dan penglihatan itu bergantung pada seberapakah ia menggosok hati tersebut. Bagi siapa yang menggosoknya hingga kilap, maka bentuk-bentuk yang tak terlihat semakin nyata baginya. Subhanallah, ini puisi yang sangat luar biasa. Rumi menyusun puisi ini, saya yakin dengan kebersihan kolbunya, kebersihan hati nuraninya yang begitu jernih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memfokuskan bagaimana menata kolbu, bagaimana menata hati nuraninya untuk selalu terbersihkan. Karena mereka teringat dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza adnaba, apabila dia melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, maka ada nuktah hitam di dalam kolbunya. Satu perbuatan dosa, satu bercak hitam. Dua perbuatan dosa, dua bercak hitam. Semakin banyak perbuatan dosa, maka semakin banyak bercak hitam di dalam dirinya. Maka lalu bagaimana cara membersihkan bercak-bercak hitam di dalam kolbu, di mana sudah terlalu banyak noda, sudah terlalu banyak noda-noda dosa yang menyelimuti kolbunya, yang menyelimuti hati nuraninya, bahkan kolbunya menjadi keras karena dosa-dosanya itu. Tsumma qasat qulubuhum, kemudian mengeraslah kolbu-kolbu mereka. Kolbu itu, hati nurani itu ibarat cermin. Ketika kita bercermin kepada cermin yang jernih, yang bersih, apa yang terjadi? Bayangan kita, kegantengan kita terlihat begitu dengan jelas. Tapi kalau cerminnya banyak nodanya, bagaimana kita bisa bercermin pada cermin yang seperti itu? Bayangan kita yang tadinya bagus menjadi buruk karena cerminnya terlalu banyak noda. Maka bersihkan cermin itu. Nah, demikian juga kolbu. Kalau kolbu kita jernih, maka kita bisa menerima cahaya-cahaya yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cahaya ilmu, cahaya ma'rifahnya, cahaya barokahnya. Maka para sufi itu sering menjernihkan kolbunya untuk mendapatkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan faidur rabbaniyah, mendapatkan banjiran cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia sudah mendapatkan banjiran cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sering menggosok kolbunya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa melihat apa-apa yang tak terlihat oleh orang-orang lain. Dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Yunus, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Semoga dengan puisi yang ini kita bisa menjadi semakin belajar bagaimana mengelola kolbu kita agar bisa menjadi lebih jernih. Demikian.